Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 571 diragukan. Lin Yu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, melihat wajah publik, dan berkata dengan takjub, "Bagaimana kamu tahu?" "Istri saya memberi tahu saya." Publik tersenyum tipis, dan dengan jujur setuju. Kemudian, sebelum Lin Yu bertanya, dia mengeluarkan botol seukuran ibu jarinya dan memberikannya kepada Lin Yu sambil tersenyum, "Tuan He, ini adalah istri kami yang meminta saya untuk menyerahkannya. Solusi obat untuk Anda," kata istri kami, "biarkan Anda membilas ramuan dengan air hangat dan membawanya ke Nona Ye. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Nona Ye akan bisa berbicara." Setelah mendengarkan kata-katanya, Lin Yu bersama dengan Li Zhensheng, Li Qianying, Jiang Yan, dan Ye Qingmei juga terkejut. Mereka tampak sedikit terkejut. Mereka tanpa sadar memandangi botol obat kecil di depan umum. Da Zonglian tiba-tiba merasa sangat penasaran. Lin Yu tidak bisa melihat gejala masalahnya. Istri Dalian ini bisa menyembuhkannya. "Apa istrimu?" Lin Yu tidak terburu-buru menjawab, tetapi menatap wajah publik dengan hati-hati, dan rubah itu bertanya. Wajah publik ini tahu bangsal Ye Qingmei, dan juga tahu ketidakmampuan Ye Qingmei untuk berbicara. Jelas sekali bahwa dia telah menyentuh dasar jauh sebelum dia datang. Mungkin dia memiliki tujuan khusus, jadi Lin Yu harus menjaganya. "Tuan He, istri kita mengunjungi temannya di gedung rawat inap lain, dan dia akan segera datang. Anda akan tahu tentang dia jika Anda melanjutkannya." Publik tersenyum hormat pada Lin Yu, dan tidak terburu-buru mengungkapkannya kepada Lin Yu. Sambil berbicara, dia menyerahkan botol obat kecil ke depan dan berbisik, "Tuan He, kamu bisa minum obat untuk Nona Ye dulu." Lin Yu tulus ketika melihat wajah publik. Beberapa mengulurkan tangan dengan curiga, mengambil botol obat di tangan wajah publik, membuka tutupnya dan menciumnya, dan menemukan obatnya, tetapi dari baunya, benar-benar tidak ada masalah. Bahan obat untuk membersihkan jantung dan memadamkan api, tetapi dia masih khawatir menuangkan obat dari botol obat dan mengoleskannya di jari telunjuknya, hanya untuk melihat cairannya sangat kental, warnanya hitam dan merah, dan beberapa tampak seperti karamel. Ada bau obat Cina yang sangat harum. Lin Yu melihat obat di mata dan jarinya, membungkuk di atas kepalanya, dan menjilat dengan lidahnya dengan lembut, dan menemukan bahwa tidak ada masalah. Kemudian, menurut wajah publik, dia menemukan cangkir bersih, menuangkan semua obat ke dalamnya, dan menggunakan air hangat. Bergegas pergi, lalu menyerahkannya kepada Ye Qingmei. "Jiarong." Jiang Yan tiba-tiba berdiri dan meraih pergelangan tangan Lin Yu. Beberapa orang memandang wajah publik dengan curiga, dan berkata dengan ekspresi serius, "Orang ini tidak dikenal. Kami bahkan tidak tahu siapa istrinya, jadi kami minum apakah akan ada masalah dengan obatnya. Bagaimanapun, alis yang jernih tidak lebih baik dari Anda, dan tubuh lebih rapuh." Dalam pengertiannya, wajah populer ini tidak berbeda dengan pembohong yang tiba-tiba muncul di kakak perempuan tertua untuk mempromosikan alkohol dan obat palsu, bahkan jika Lin Yu mencobanya, itu masih tidak dapat dipercaya. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, publik tersenyum pada Jiang Yan dan berkata, "Kecantikan ini, jangan khawatir, pinjamkan saja saya 100 keberanian. Saya tidak berani menyakiti orang-orang di sekitar Tuan He. Jika Anda tidak mempercayai saya akan tinggal di bangsal. Jika Nona Ye memiliki pertanyaan, Anda dapat menyerahkan saya ke polisi kapan saja." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan tersenyum pada Lin Yu. Selain itu, Tuan He memiliki keterampilan pengobatan Tiongkok yang tak tertandingi. Dia harus bisa mengatakan bahwa obat ini baik-baik saja. Lin Yu menyipitkan mata padanya, dan berkata dengan ringan, "Sepertinya tidak ada masalah, tapi saya ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu.
Jika obat ini benar-benar efektif setelah membersihkan alis, maka saya ingin berterima kasih kepada Anda dan Anda. Nyonya, jika Anda selesai minum obat ini, jika ada 3 alis panjang dan 2 alis pendek, saya tidak akan mengampuni Anda dengan ringan. Tidak peduli siapa Anda dan wanita di belakang Anda, saya akan membuat Anda membayar harga yang pantas Anda terima. Ucapannya lembut dan keras, menyisakan ruang untuk itu dan memperingatkan wajah publik. Artinya, saya masih tahu kekuatan Tuan He. Publik mengangguk dan tersenyum dengan hormat. Li Zenseng melangkah ke pintu dengan 1 langkah, menghalangi jalan keluar dari wajah Dazong. Dia melirik wajah Dazong dengan seluruh wajahnya, tampaknya juga penuh keraguan tentang wajah Dazong. Melihat wajah Dazong begitu meyakinkan, Jiang Yan ragu-ragu sejenak, mengambil cangkir di tangan Lin Yu, dan berkata kepada Ye Qingmei dengan suara rendah, "Qingmei, kamu minum lebih sedikit, minum setengahnya dulu." "Tidak, kecantikan ini, kamu harus meminum obat ini sekali teguk, jika tidak efeknya akan sangat berkurang. Sangat mungkin efeknya tidak akan tercapai." Ketika wajah Dazong mendengar kata-kata Jiang Yan, dia buru-buru mendesaknya. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sedikit, dan berkata kepada Jiang Yan, "Saudari Yan, biarkan saudari senior meminum semuanya." Jiang Yan menyerahkan cangkir air itu kepada Ye Qingmei. Ye Qingmei tidak ragu-ragu sedikit pun, dan dia mengambil cangkir itu dan meminum semua obat di cangkir itu. Dia tidak akan percaya wajah publik yang datang tiba-tiba, tapi dia percaya Lin Yu. Setelah Ye Qingmei meminum obat cair, semua orang menunggu dengan sabar. Wajah Dazong terus tersenyum dari awal sampai akhir. Berdiri di akar tembok, dia sangat stabil dan tidak bergerak. Lin Yu memintanya untuk duduk. Dia melambaikan tangannya dan menolak, karena baginya, dia berdiri seperti ini. Dia tidak merasa lelah sama sekali, ketika dulu dia melayani tuannya, dia akan berdiri selama 1 atau 2 jam. Li Zenseng terus melihat arlojinya dari waktu ke waktu, dan ketika dia melihat bahwa setengah jam telah tiba, dia mengingatkan Lin Yu. "Kakak senior, bisakah kamu bicara sekarang?" Lin Yu berteriak pada Ye Qingmei dengan suara lembut, sedikit gugup dalam suaranya. Jiang Yan dan Li Qianying juga memegang tangan mereka erat-erat, menatap Ye Qingmei dengan harapan besar. Alis Ye Qing terlihat sedikit gugup, dan dia mengerucutkan mulutnya, lalu membuka mulutnya dengan lembut, seolah ingin bersuara, tapi sayangnya, meski mulutnya terbuka, dia masih tidak mengeluarkan suara. Wajah Ye Qing berubah, jelas sedikit terkejut, dan dia membuka mulutnya lagi dan berusaha keras untuk berbicara, tetapi masih tidak mengeluarkan suara. Lin Yu dan yang lainnya menjadi pucat ketika mereka melihatnya, dan berbalik untuk melihat wajah publik. Senyum di wajah Dazong juga menghilang saat ini, dan sepertinya sedikit terkejut. "Sial, bukankah kau bilang itu akan efektif dalam setengah jam?" Li Zenseng mengerutkan kening, dan seseorang melangkah ke depan wajah Dazong, merobek kerahnya, dan bertanya dengan tajam, "Katakan, apa yang kamu berikan pada Nona Ye minum?" Wajah Dazong disebutkan oleh Li Zenseng, napasnya sedikit melelahkan, dan lehernya memerah dan berkata, "Saya mengatakan yang sebenarnya. Setelah minum obat ini selama setengah jam, Nona Ye seharusnya bisa berbicara." Juga kaku. Wajah Li Zenseng dingin, dan dia mencoba memberi publik rasa warna, tetapi wajah publik sepertinya menyadari bahwa itu tidak bagus, dan dia tiba-tiba menyusut, melepaskan mantelnya dengan sangat fleksibel, dan kemudian dia berlari ke arahnya. Di depan Jiang Yan, dia meraih cangkir di tangan Jiang Yan dan melemparkannya ke Ye Qingmei. "Hati-hati!" Lin Yu berteriak saat ini, dan bergegas maju dengan cepat, dan membanting di depan Ye Qingmei, tetapi yang mengejutkan Lin Yu, cangkir ini tidak dihancurkan di Ye Qingmei, tetapi terbang melewati Ye Qingmei secara langsung. Itu menabrak dinding di kepala ranjang rumah sakit. Ledakan. Tiba-tiba suara keras datang, dan kaca beterbangan,
dan semua orang gemetar ketakutan terutama ketiga gadis itu, Jiang Yan, Li Qianying dan Ye Qingmei, menjerit saat mendengar suara keras itu. Sial, cari kematian. Setelah melihat ini, Li Zhensheng sangat marah, dan angin bertiup ke arah wajah Dazong, meraihnya dengan satu tangan, mengepalkan tangan lainnya, dan membantingnya ke wajah Dazong. Saudara Li, tunggu. Saat ini Lin Yu tiba-tiba berseru padanya. Tinju Li Zhensheng tiba-tiba berhenti di depan wajah Dazong, dan kemudian menoleh dan menatap Lin Yu dengan heran, tidak mengerti mengapa Lin Yu memanggilnya. Lin Yu tidak repot-repot menjelaskan kepadanya, menoleh dan berkata kepada Ye Qingmei dengan heran, kakak senior, kamu baru saja berteriak dengan Suster Yan dan yang lainnya, kan? Begitu suaranya jatuh, semua orang melihat ke arah Ye Qingmei. Setelah Lin Yu mengingatkan mereka, mereka sepertinya menyadari bahwa Ye Qingmei memang berteriak sekarang. Ye Qingmei hanya bisa terkejut, dan kemudian membuka mulutnya ke Lin Yu dan berkata, aku. Begitu suara itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba bergetar, wajahnya tiba-tiba ditutupi dengan ekspresi terkejut, dan dia gemetar, aku bisa bicara. Alis bersih. Kamu bisa bicara. Jiang Yan di samping sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba bergegas dan menggenggam tangan Ye Qingmei, matanya langsung dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Hebat, saudari Ye. Li Qianying juga bergegas, merasa bahagia untuk Ye Qingmei dari lubuk hatinya. Melihat situasi ini, Li Zhensheng tertegun dan terpana, jelas dia tidak menyangka Ye Qingmei akan mengatakan sesuatu secara tiba-tiba. Wajah publik dengan hati-hati melepaskan tangan Li Zhensheng dari lehernya, menyeka keringat dari wajahnya, dan mencibir, saudara ini sangat kuat. Dia menoleh untuk menjelaskan kepada Lin Yu, Tuan He, Nona Ye telah membentuk isyarat psikologis ketika dia tidak berbicara begitu lama. Jadi dia hanya bisa berbicara ketika dia tiba-tiba ketakutan dan biarkan dia melupakannya. Lin Yu menyadari bahwa dia telah salah memahami wajah publik, dan buru-buru bangkit untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada publik. Kakak tertua ini, betapa tersinggung Anda sekarang. Terima kasih telah membantu saya menyembuhkan kakak perempuan senior saya. Pembayaran apa yang Anda inginkan? Bicara saja. Berani tidak berani? Wajah publik dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya, dan berkata dengan tergesa-gesa, istri saya menyuruh saya datang, saya hanya melakukannya atas perintah saya. Apa istrimu? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada publik lagi, apakah saya pernah bertemu dengan istri saya sebelumnya? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.